Apa kabar teman-teman? Kali ini kami akan membahas tentang demam berdarah tinggi. Demam berdarah tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana di akhir-akhir ini sering dibicarakan, baik di media cetak maupun media massa, dengan ditemukannya banyak kasus-kasus demam berdarah. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara beriklim tropis, di mana banyak musim bisa ditemukan di dalamnya. Salah satunya adalah musim hujan. Ketika terjadi musim hujan, akan sangat baik bagi perkembangbiakan nyamuk. Kenapa? Karena banyak sekali wadah kosong yang menampung air. Akhirnya, nyamuk dapat bertelur di sana dan berkembang biak. Apa sih demam berdarah itu? Jadi, penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh infeksi virus dengue. Dan vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Nah, nyamuk Aedes yang biasanya menggigit manusia adalah nyamuk betina, karena dia membutuhkan protein yang bersumber dari darah manusia atau darah binatang mamalia lainnya. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa jam kerja nyamuk Aedes hampir sama dengan jam kerja manusia, yaitu mulai dari jam 9 pagi sampai sore hari atau 2-3 jam sebelum matahari terbenam. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu gimana ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti, nyamuk ini memiliki tubuh yang khas dengan loreng atau corak hitam putih dengan tubuh berukuran kecil. Biasanya, nyamuk ini tinggal di tempat yang teduh, seperti di gantungan baju yang biasanya 1-2 minggu di dalam kamar tidak dicuci. Selanjutnya, nyamuk albopictus. Nyamuk ini memiliki ciri hampir sama dengan nyamuk Aedes aegypti, namun memiliki corak yang lurus di tubuhnya. Nyamuk ini lebih suka di luar, sedangkan nyamuk Aedes aegypti lebih suka di dalam ruangan. Namun keduanya sama-sama dapat menyebarkan virus dengue. Lalu, apa saja tanda dan gejala klinis dari DBD? Biasanya pasien akan menderita demam tinggi 2-7 hari dengan gejala yang tidak khas atau tidak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba panas dengan suhu tubuh bisa sampai 40 derajat Celcius, disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala, mual, muntah, nyeri sendi, nyeri otot, lelah, nafsu makan hilang, dan nyeri di belakang mata. Lalu terdapat manifestasi pendarahan. Jadi, manifestasi pendarahan ini dapat dites dengan uji belum atau disebut juga Rempel test, di mana jika hasil positif terserang dengue dapat diketahui dengan ditemukannya pateki atau bintik merah di bawah kulit. Pada beberapa keadaan dapat ditemukan juga pendarahan pada mukosa mulut, mimisan, kemudian muntah darah, dan BAB disertai darah. Pembesaran hati bahkan sampai terjadinya shock, di mana nadi mulai cepat kemudian melemah dan bahkan sampai tidak teraba, sehingga tubuh demam namun terasa dingin jika disentuh. Selain Rempel test, dapat juga dilakukan tes kapilarian Feel. Cara tesnya yaitu dengan dilakukan penekanan di ujung jari. Pasien dikatakan shock berat apabila ketika tekanan dihentikan, warna merahnya atau aliran darah kapiler tidak segera kembali, tapi memanjang lebih dari 2 detik. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, dapat dilakukan pemeriksaan hitung jumlah trombosit untuk mengetahui apakah kadar trombosit turun atau tidak. Ketika kadarnya turun di bawah 100.000 per mikroliter, maka hal itu disebut dengan trombositopenia. Dan bahayanya apa? Trombosit ini merupakan salah satu faktor dari pembekuan darah. Ketika kadarnya dalam tubuh turun, otomatis proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau peradangan akan terganggu. Nah, jika sudah masuk ke dalam tahap seperti ini, diagnosa demam berdarah sudah bisa ditetapkan. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan hematokrit untuk menilai apakah terjadi kebocoran plasma atau tidak. Nah, ini disebabkan karena permeabilitas kapiler yang meningkat. Jadi, dapat diibaratkan pembuluh darah kita ini seperti selang, tetapi selang ini bocor. Jadi, airnya keluar dari samping,
Nah, ini bisa ditandai dengan pemeriksaan hasil lab, yaitu hematokrit meningkat lebih dari atau sama dengan 20%. Selanjutnya, derajat penyakit berdarah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, demam disertai dengan gejala tidak khas, dan satu-satunya manifestasi pendarahan adalah uji bendung positif. Derajat kedua, seperti derajat pertama, tetapi disertai pendarahan yang spontan di kulit atau pendarahan lainnya. Kemudian, masuk ke derajat pendarahan yang ketiga, yaitu didapatkan tanda-tanda kegagalan sirkulasi, di mana nadi mulai melemah dan cepat. Kemudian, cyanosis, tangan dan tungkai dingin, terjadi penurunan tekanan nadi, dan tampak mulai gelisah. Selanjutnya, derajat keempat, terjadi shock berat, di mana ketika diraba nadinya sudah tidak bisa diraba lagi. Lalu apa bedanya DBD atau demam berdarah denggi dengan DD atau demam denggi? Demam denggi ini lebih ringan daripada demam berdarah denggi. Jadi, gejalanya mirip dengan demam berdarah denggi, yaitu demam 2-7 hari. Namun, cukup disertai dengan minimal 2 gejala berikut, seperti sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, nyeri di belakang mata, mual, muntah, tapi tanpa disertai dengan kebocoran plasma. Nah, jika disertai dengan kebocoran plasma, itu disebut sudah masuk dalam kategori demam berdarah denggi. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan DBD. Yang pertama, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi setiap minggunya dan menutupnya secara rapat. Kemudian, mendaur ulang barang yang dapat menjadi sarana kembang biak nyamuk. Lalu, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, memakaikan lampu saat tidur, kemudian memastikan cahaya cukup di dalam rumah. Kemudian yang terakhir, melakukan vaksinasi damai. Oke, semoga informasi tentang demam berdarah ini dapat teman-teman pahami, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang sedang mencari info-info kesehatan, kalian bisa kunjungi beberapa platform media sosial CMKI Vikas Unimus berikut ini. Salam sehat, salam CMKI.